lupa. Jangan lupa kantor Padanguni, kalau Jakarta dia hafal. Ada Pak Jahyudin. Ganteng ini. Tapi sudah sertifikat Pak, jangan coba-coba. Sini Pak. Sama juga. Saya kira pada pagi hari ini ya, hari ini sangat spesial Musa Rembangnya. Sekali lagi, tidak semua kecamatan saya hadiri. Kemarin saya sudah hadir di Konembute, kemudian hari ini saya hadir di Padanguni. Saya nggak tahu Ketua Bapeda di mana lagi dia jadwal saya. Ini yang atur saya Ketua Bapeda. Ya, saya di mana saya berada, ya mudah-mudahan saya masuk 2 kali lagi atau 3 kali lagi. Ya, saya tahu Ketua DPR ini sangat sibuk, apalagi beliau lagi musim-musim kampanye, ya cari suara sana sini. Saya bilang ya hadirlah di Padanguni, tapi bukan kampanye ini ya, Pak Panwas. Saya bilang kapasitas beliau selaku Ketua DPR. Ya, jadi bukan camat Padanguni, masih camat Abuki. Saya mana ya? Kau punya balai desa semua saya yang bangun itu. 3 hari 3 malam PDWKSS. Ya, saya tidur di sini Pak. Terima aspirasi kita, mendengarkan apa yang dibuat. Bapak sekalian, ada beberapa hal yang mau sampaikan. Yang pertama terkait program kami selaku pejabat Bupati Konawe, bahwa ada program saya ini, saya membagi 3 wilayah pertumbuhan. 3 wilayah pertumbuhan itu, pertumbuhan pertama berada di Kota Unaha dengan sektor andalan adalah pertanian. Kenapa pertanian? Ya karena memang Unaha itu pusat sektor pangan lebih besar. Makanya saya jadikan pusat pertumbuhan Unaha itu sebagai pusat pertumbuhan pertama atau sektor andalan pertanian, dalam arti hilirisasi industri. Kita tidak bicara pertanian bicara di hulu, tapi kita bicara di hilir. Yang dimaksud dengan bicara hilir, bagaimana produk pertanian menjadi produk akhir. Yang selama ini kita tanam beras, kita tanam padi, baru dia punya gabah kita sudah jual. Tapi yang kita harapkan, kita tanam padi, kita jual produk akhir dari suatu padi itu. Salah satunya beras, tapi beras bukan kita di medium, kita premium. Kita bikin tepung beras, kita bikin produk ikutan, pakan ternak, termasuk produk akhir daripada suatu beras. Itulah disebut dengan hilirisasi industri di sektor pertanian. Kemudian pusat pertumbuhan kedua di Morosi. Di Morosi itu dengan sektor andalan kita adalah pertambangan dan sektor perikanan. Kita punya andalan di sana. Kemudian pertumbuhan ketiga adalah di Routa, yang kita sebut dengan pusat pertumbuhan Routa Konawe Barat. Kalau di Morosi, pusat pertumbuhan Morosi di Konawe Timur Laut. Itu nama wilayah. Ini namanya membagi dulu wilayah. Kenapa saya bagi 3 wilayah? Supaya mudah kita membuat satu perencanaan berbagai sektor-sektor andalan. Jadi di Morosi sektor andalan pertambangan dan perikanan, di Unaha ini, Kota Unaha sektor pertanian dengan konsep hilirisasi industri. Di Routa kita pure sektor andalan kita adalah hilirisasi nikel, industri nikel, jadi baterai. Kita sebenarnya Konawe punya potensi, sudah saya kira kabupaten yang paling potensi, yang paling kaya sumber daya alam yang alami kalah Pak. Sudah Konawe di sini. Perkebunannya hebat, pertaniannya bagus. Tapi bertolak belakang dengan data kita. Saya waktu datang jadi PJ, angka kemiskinan ekstrim kita bisa bayangkan Pak.
sampai di angka 12%. Itu luar biasa angka kemiskinan ekstrim. Yang dimaksud dengan angka kemiskinan ekstrim, kalau standar World Bank, dia adalah 300.000 per bulan pendapatannya. Kalau kemiskinan tingkat pendapatan $2 per hari. Kalau $2 per hari berapa? Ya, 30.000 per hari. Berarti 900.000 itu masih kategori miskin. Kalau ekstrim, dia hanya 300.000 per bulan. Kemudian angka kemiskinan secara agregat, angka kemiskinan ekstrim ditambah dengan angka kemiskinan menjadi 24%. Artinya 24%, 11 orang yang ekstrim, 13 orang yang miskin, yang pendapatan 900 dan pendapatan 300. Saya teringat dengan almarhum Dr. Andus Haji Rasa Porosi yang memimpin Kabupaten Konawe selama 11 tahun. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, Pak, untuk di Kecamatan Padangguni, yang pertama untuk usulan, yaitu jaringan Telkomsel. Ya, itu yang pertama. Karena kami di desa diajak atau disuruh untuk menjadi kampung digital, ternyata jaringannya kurang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, pengaspalan, Pak. Kasihan kami di SPC, SPD, SPB, alhamdulillah, Pak, masih rusak dan luar biasa. Yang ketiga, Pak, peningkatan sumber daya manusia SDM, pemberian beasiswa untuk mahasiswa SMP, SMA, bahkan gurunya juga S2. Rata-rata di sini S1, Pak, kalau untuk guru. Mudah-mudahan ada beasiswa dari daerah bisa memberikan kepada guru-guru kami di Kecamatan Padangguni menjadi atau belajar tanggungan oleh daerah. Itu yang ada jalan dari Latoma menuju dari Asolo menuju ke Latoma, dan kami juga punya, Pak, di Kecamatan Padangguni yang bisa menembus jarak tempuh yang pendek, tembus di Asera, Pak, atau Robi, dan itu sudah dibuka jalannya, Pak. Tinggal kurang berapa kilo saja sudah tembus Asera, Pak, dibanding Latoma, Pak, yang ratusan kilo. Ada yang dekat. Itu sudah dibuka, Pak. Mudah-mudahan Padangguni ini menjadi ibu kota, Pak. Selanjutnya masalah pariwisata, Pak. Pariwisata di Garuda, Pak, seringkali didatangi, tetapi pembangunannya yang belum maksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kami di Kecamatan Padangguni selalu mendoakan Bapak Bupati Konawe tahun 2023-2024 dan selanjutnya. Setuju? Gaspol? Tegak lurus? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang diadukan oleh rekan kami dari kepala desa. Saya tergolong sebagai pemerhati Kecamatan Padangguni, yaitu masalah kesehatan. Melihat dari kondisi pelayanan di UPT di Alosika Puskesmas hari ini, ada Kapus Alosika terkait masalah pelayanan rawat inap, misalnya tidak maksimal, Pak. Untuk itu kehadiran Bapak Bupati, saya sebagai pemerhati Kecamatan Padangguni menambahkan satu adalah mohon perhatiannya terkait masalah pelayanan kesehatan di Kecamatan Padangguni. Terima kasih, Pak. Pak, saya juga mau jadi peminta-minta hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Bupati yang kami hormati, saya salah satu yang sudah menyampaikan kepada Pak Camat bahwa kami rindu dengan Pak Bupati. Dan beliau sudah hadir di depan kami, alhamdulillah rindu kami sudah terobati. Rindu apa dulu? Harus jelas. Kalau mana sertifikat ya jangan Pak. Izin Pak, saya lanjut. Tadi Bapak sempat bacakan yang akan didanai tahun ini, dan sama sekali saya tidak dengar desa saya dibantu apa tahun ini. Saya jujur saja Pak, saya sudah 10 tahun lebih menjabat kepala desa, dan setiap musrembang kecamatan selalu saya sampaikan bahwa kami butuh namanya jembatan. Ada 22 kepala keluarga yang tinggal di sana dan sampai saat ini belum mendapat jembatan. Kalau masalah kecamatan yang lain sudah kebutuhan kecamatan Padangburi sudah disebutkan oleh ketua saya tadi, Pak Desa Matauri. Saya khusus meminta untuk desa Atodopi saja. Masalah jalan, pengaspalan jalan yang ada antara Matanggorai atau Dopi, mohon segera diselesaikan Pak. Kemudian ada juga jembatan di desa Matahori, itu adalah akses kami keluar untuk sehari-hari. Sebenarnya Pak banyak sekali saya mau minta, bisakah? Ya, sebenarnya Pak tadi saya juga sudah calling sama Pak Kadis Pertanian bahwa kalau tidak bisa dibantu traktor, biar bibit padi saja, karena memang betul-betul kami butuh juga itu. Tolong dibagi rata juga. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Konawe, yang terhormat Bapak Ketua DPR, Bapak Sekda, dan mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena waktu. Mungkin tidak usah perkenalkan nama, karena beliau tadi bilang teman lama katanya. Hanya saya nasibnya jadi Pak Dinas Pertanian Dialog. Di sini saya berdiri, saya bukan mau minta, hanya mau curhat. Saya mau curhat. Kalau Atodopi tadi minta, saya mau curhat. Kebetulan beliau putra asli daerah Padangburi Aboki.